Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Munazi. Saya dari jurusan PAI dengan NIM 24810101009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam klasik, tentang sejarah Andalusia yang sekarangnya menjadi Sevilla yang bertepatan di negara Spanyol. Oke, lanjut saja. Kita tonton videonya bareng-bareng sampai akhir. In the Arab city of Cordoba were 2 miles of public lighting in the streets when London was a village. Pernahkah kalian membayangkan sebuah masa depan di mana Eropa menjadi pusat ilmu pengetahuan seperti seni dan toleransi saat wilayah lainnya masih dalam masa kegelapan? Selamat datang di Andalusia, peradaban pertama Islam di barat yang bersinar selama hampir 800 tahun, sekitar tahun 711 sampai 1492 Masehi. Islam masuk ke Andalusia melalui Tariq bin Ziyad dan mengubah wilayah Andalusia ini menjadi pusat intelektual dunia. Di bawah kekhalifahan Umayyah, Cordoba menjadi kota tercantik di Eropa saat London dan Paris masih becek dan gelap. Cordoba sudah memiliki lampu jalan, pemandian umum, dan perpustakaan raksasa. Keunggulan Andalusia yaitu konvivensia, masa harmonis di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Ada revolusi pertanian, memperkenalkan sistem irigasi canggih serta tanaman baru seperti jeruk, kapas, dan padi. Dan Andalusia itu pusatnya ilmu, seperti universitas-universitas di sini menjadi tempat belajar bagi orang Eropa Utara. Jika bicara tokoh, lupakan sejenak tentang filsafat. Mari kita membahas Abbas bin Firnas, sang manusia buruh di Cordoba. Beliau adalah seorang ilmuwan serba bisa, poliman, ahli kimia, fisikawan, astronom, dan penyair. Aksi legendaris beliau yaitu pada tahun 875 Masehi, di usianya 65 tahun, ia merancang alat dari sutra dan bulu elang, lalu melompat dari bukit Jabal Al-Rus. Beliau berhasil terbang selama beberapa menit sebelum mendarat dengan keras karena lupa menciptakan ekor keseimbangan. Ini adalah percobaan penerbangan terkendali pertama di dunia, berabad-abad sebelum Wright Brothers atau skala Leonardo da Vinci. Ia juga menemukan jam air yang bisa disebut Almakoto, memproduksi kaca dari pasir, dan menciptakan alat simulasi planetarium di rumahnya. Sayangnya, perpecahan internal menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Taifah, dan serangan Namun, Andalusia tidak benar-benar hilang. Ilmu kedokteran, algoritma, hingga instrumen musik gitar yang kita kenal sekarang semuanya berakar dari di sini. Andalusia adalah bukti bahwa ketika ilmu pengetahuan dipadukan dengan toleransi, peradaban akan mencapai puncaknya.
semangat inovasi Abbas bin Firnas dan harmoni Andalusia bisa menginspirasi kita hari ini. Ada satu pertanyaan besar yang tersisa, kalau Andalusia itu sebegitu hebatnya, sebegitu pintarnya, kok bisa peradaban sekeren ini runtuh dan hilang dari peta dunia? Apa yang salah? Ternyata musuh terbesar yang menghancurkan Andalusia bukan datang dari luar, tapi dari dalam mereka sendiri. Semua berawal ketika para penguasanya mulai terlena dengan kemewahan. Mereka mulai berebut kekuasaan. Akhirnya kekhalifahan yang tadinya bersatu dan kuat pecah berkeping-keping menjadi puluhan kerajaan kecil yang saling bermusuhan. Zaman ini disebut masa muluk Uttawif. Lucunya, dan ini yang bikin miris, karena saking bencinya dengan sesama kerajaan muslim tetangganya, beberapa raja muslim di Andalusia sampai tega bersekutu dengan kerajaan Kristen In the Arab dari city of utara untuk Cordoba, saling where 2 serang. miles of public Mereka lighting in the menyuap streets musuh when dengan London emas was a village. hanya demi menjatuhkan saudara mereka. Strategi divide and conquer atau adu domba ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kerajaan Kristen Spanyol yang sedang melakukan gerakan Reconquista, yaitu merebut kembali tanah Liberia. Satu persatu kota besar Islam jatuh, Cordoba yang sangat megah jatuh, Sevilla yang indah runtuh, sampai akhirnya Islam di Andalusia sisa di satu benteng terakhir, yaitu kerajaan Granada dengan istana Alhambra yang legendaris. Di tahun 1492, Sultan terakhir Granada, Abu Abdillah atau dikenal sebagai Abu Abdillah, terpaksa menyerahkan kunci kota Granada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabel tanpa pertanyaan. Ada satu momen yang sangat terkenal di sejarah saat Abu Abdillah berjalan meninggalkan istana Alhambra untuk pergi ke pengasingan. Dia berhenti di atas bukit, menatap negerinya yang hilang, lalu menangis terseduh-seduh. Melihat putranya menangis, ibunya yang bernama Sultana Aisyah langsung menegur dengan kalimat yang sama. Jangan menangis seperti seorang wanita untuk menangis sebuah negeri yang tidak mampu kamu dapatkan seperti seorang laki-laki. Dan menangis itu sekarang dikenal dalam sebagian sejarah Spanyol yang bernama El Suspiro de Moro atau Desah Toledo. Sejak hari itu berakhirlah kekuasaan Islam di Andalusia selama 781 tahun. Sekian dari saya ceritakan tentang sejarah Andalusia. Kurang dan lebihnya terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.